Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penderitaan adalah hadiah. Di dalamnya tersembunyi sebuah rahmat. Jauh sebelum sejarah peradaban manusia dituliskan, salah satu keturunan iblis sudah eksis dan menulis sejarah jalan hidupnya yang kontroversial. Ia menyaksikan berbagai peristiwa besar yang terjadi, melintasi waktu, memasuki berbagai peradaban, zaman para nabi dan rasul. Berbagai peristiwa hebat telah dilaluinya, menyaksikan sendiri berdirinya sebuah kerajaan, sampai masa kehancuran, hingga digantikan kerajaan yang baru. Itu semua tak lepas dari peran leluhurnya, iblis, yang selalu, dengan berbagai cara, merusak suatu bangsa. Kini, Hama ingin mengukir sejarahnya sendiri, menyusuri jalan kehidupan, ingin mencari penebusan dari masa kelam para leluhurnya. Bintang terlihat malu-malu, bersembunyi di balik awan hitam. Seakan ikut merasakan kegundahan yang merasuk di hati Hama. Hama, salah satu keturunan iblis, dengan matanya yang memancarkan cahaya merah samar, duduk termenung di pinggir hutan. Hatinya gelisah, karena baru saja ia mewarisi sebuah kekuatan maha dahsyat dari moyangnya. Sebuah kekuatan yang bisa merusak kehidupan suatu kaum. Dalam kegelisahan, perlahan tapi pasti, ia mendengar suara langkah kaki menuju ke arahnya. Makin lama, suara langkah itu makin jelas. Sesaat kemudian, muncullah sosok wajah anak manusia. Raut wajahnya menyiratkan kemarahan yang tak tertahankan. Hama mengamati dengan seksama wajah itu, ia mencoba mengira-ngira dan menerka apa geranan yang telah merasuki anak manusia itu. "Hai Kabil, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu ditekuk begitu? Apa geranan yang telah terjadi?" Hama bertanya dengan suara yang hampir berbisik, tapi cukup jelas di telinga Kabil. Sesaat, Kabil terdiam, ia menatap wajah di depannya. Lalu ia menjawab dengan suara yang sedikit ditekan, karena menahan amarahnya. "Habil selalu dimanjakan dengan pujian ayah ibuku, bahkan persembahannya lebih disukai Allah. Apa sih kelebihan dia dariku? Sungguh semua itu tidak adil dan membuatku merasa terasing." Dengan senyuman penuh arti, Hama mulai menebar tipu dayanya. "Kau harus segera bertindak sobatku, tak mungkin selamanya kau hidup dalam bayang-bayang Habil. Kau anak yang lebih tua, seharusnya ibu bapamu lebih menghargai dan menghormatimu." Makin berkobarlah api amarah di dada Kabil. "Ya, aku harus segera bertindak, Habil harus lenyap dari muka bumi ini." Mendengar kata-kata Kabil, Hama kegiranan tak terkira. Ia makin merasuki pikiran Kabil dengan rayuan maut, yang di telinga Kabil terdengar sebagai sebuah kebenaran. "Tindakan yang akan kau tempuh itu sudah tepat Kabil, dan aku punya 1001 cara untuk membantu mewujudkan keinginanmu itu." Dalam amarahnya, Kabil menatap Hama dengan penuh harap. "Apa saranmu kawan?" tanya Kabil kepada Hama. Dengan gaya yang meyakinkan, Hama lalu menjawab, "Lepaskan semua amarahmu Kabil. Biarkan ia menguasai jiwa dan ragamu, maka itu akan menuntunmu, menuntaskan segala keinginanmu. Berilah Habil pelajaran yang takkan terlupakan sepanjang sisa hidupnya." Amarah dan kebencian yang telah menguasai diri Kabil, membuatnya tak lagi bisa berpikir dengan jernih. Sinar rembulan yang temaram menyinari wajah Kabil yang semakin beringas. Tak menunggu lama, Kabil pun beranjak, meninggalkan Hama
yang tersenyum lebar penuh kemenangan. Tak berselang beberapa lama, terdengar suara gaduh dari kejauhan. Dengan tersenyum lebar, Hama melangkahkan kakinya menuju sumber suara itu. Hama bersorak gembira dalam hatinya. Di hadapannya, tampak tubuh Habil bersimbah darah, dan di sampingnya, Kabil berdiri mematung, dengan tangan masih berlumuran darah. "Bergembiralah Kabil, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan," ucap Hama, dengan senyumannya yang congkak. "Apa yang telah aku lakukan Hama?" kata Kabil. Pandangannya kosong, seakan tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Hama mendekati Kabil dan berucap, "Sekarang kau telah terbebas dari bayang-bayang Habil, nikmatilah kebebasanmu. Kau pantas mendapatkan itu." Dalam selimut malam yang dingin, Kabil menangis penuh penyesalan. Sementara itu, Hama pun berlalu pergi, dengan senyum kemenangan yang menghiasi bibirnya. Ia baru saja memulai satu babak baru dari perjalanan hidupnya yang abadi. Hari-hari berlalu, tahun pun berganti. Hama meneruskan pengembaraannya, menyaksikan setiap perubahan zaman. Ia mewarisi sifat angkara murka dari leluhurnya, dan juga cerdas. Dalam pengembaraannya, sampailah ia di sebuah desa kecil. Di desa itu, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan Nabi Nuh. Seorang pria penuh wibawa, arif dan bijaksana. Kehancuran menyertai Hama, kemanapun ia pergi. Tak terkecuali kali ini, ia pun memutuskan untuk menetap untuk sementara waktu di desa itu, sambil ia mengamati Nabi Nuh. Hama selalu menyelinap, memperhatikan setiap Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, yang keras kepala. Hama dengan seksama selalu memperhatikan dakwah, dan gerak-gerik Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sedang berdakwah kepada umatnya, tentang pentingnya untuk bertobat, dan jadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Sementara itu, Hama pun mulai menjalankan tipu dayanya. Ia menghasut umat Nabi Nuh. Lihatlah patua itu, seakan-akan dia yang paling tahu, dan merasa paling benar. Apakah kalian yakin dengan semua omong kosongnya itu? Hasutan yang selalu dilancarkan Hama, tampaknya mulai membuahkan hasil. Sebagian umat Nabi Nuh mulai mengejek dakwah beliau. Sebagai seorang nabi, Nuh dengan cepat memahami situasi. Lalu ia menemui Hama, dan mengajaknya berdialog dari hati ke hati. "Hama, tak seharusnya kamu melakukan itu," ujar Nabi Nuh dengan nada lembut, tapi berwibawa. Hama hanya tersenyum sinis, "Apakah aku telah mengganggumu, wahai patua?" Nabi Nuh tetap tenang, "Wahai Hama, kau dikaruniai keabadian, dan telah menyaksikan berbagai peristiwa. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang telah kamu saksikan? Apakah hidupmu hanya untuk menyebarkan kebencian dan kehancuran saja?" Hama tiba-tiba terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba saja, dadanya terasa sesak, seakan terhimpit batu yang sangat berat. Lalu ia berucap, "Apa yang seharusnya saya lakukan, wahai Nabi Allah?" Terdengar suara Hama jadi parau, penuh penyesalan. "Aku telah jadi penyebab terbunuhnya Habil, seorang pria yang bertakwa kepada Tuhannya. Apakah aku masih layak untuk memohon ampunan Allah? Apakah Allah mau menerima tobatku?" Lalu, Nabi Nuh pun menenangkan Hama. "Jauh di lubuk hatimu, ada kebaikan di sana. Kamu bisa memilih untuk jadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, Allah tetap akan menerima tobatmu, asalkan engkau bersungguh-sungguh." Kata-kata Nabi Nuh bergema dalam jiwa sanubarinya. Dalam keheningan malam, ia kembali merenungi setiap kata Nabi Nuh. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan, menyeruak dalam hatinya. Ia menjadi ragu tentang segala hal yang telah dilakukannya.
Kini ia ingin mencari makna kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya, Hama memutuskan untuk menetap lebih lama di desa itu. Ia lalu aktif mengikuti dakwah Nabi Nuh. Ia menyimak dan bersungguh-sungguh ingin belajar dari Nabi Nuh. Lambat laun, sedikit demi sedikit, ia mulai faham tentang makna kehidupan. Dan ia pun mulai menentukan tujuan hidupnya. Dengan bekal keilmuan dari Nabi Nuh, Hama pun melanjutkan pengembaraannya. Di suatu masa, ia bertemu dengan Nabi Hud alaihi salam yang sedang diuji dengan umatnya yang engkar kepada Allah. Nabi Hud selalu berdakwah kepada umatnya, walaupun itu dalam badai yang melanda. Mengapa kau tak merasa bosan berdakwah kepada mereka yang selalu menentangmu? Kata Hama kepada Nabi Hud. Nabi Hud tersenyum ramah, lalu menjawab, siapapun mereka, mereka tetap pantas untuk mendengarkan himbauan dari Allah. Dari Nabi Hud, Hama belajar keteguhan dan kesabaran. Ia mulai faham bahwa kesabaran akan memudahkan kita dalam menghadapi rintangan. Lalu, langkah kakinya membawa Hama ke negeri Kanan. Di sana, ia bertemu dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nabi Yakub mengajari Hama tentang kekuatan, pengampunan dan cinta yang tanpa pamrih. Yang mana, Nabi Yakub tak pernah melupakan Nabi Yusuf yang telah lama pergi. Dan ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, Hama belajar tentang kebijaksanaan dan keadilan. Kekuatan yang hakiki itu bukanlah tentang mengendalikan seseorang atau suatu kaum, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Ucap Nabi Yusuf kepada Hama. Di perjalanan selanjutnya, Hama bertemu dengan Nabi Musa di Mesir. Dari Nabi Musa, Hama mengetahui pentingnya kita untuk menentang tirani yang zalim. Tanpa mengenal rasa takut, Nabi Musa menentang kezaliman Firaun. Hal itu membuat Hama terkagum dengan pribadi Nabi Musa. Nabi Isa pun pernah ia temui. Nabi Isa berdakwah tentang kasih dan pengampunan di tengah hiruk pikuk Yerusalem. Sesungguhnya, kekuatan yang sejati adalah di saat kita bisa memberi ampunan, bukan saat kita bisa mengalahkan. Kata Nabi Isa kepada Hama. Setiap perjumpaannya dengan para nabi, membuat Hama makin mengerti dan memahami makna kehidupan. Semua pengetahuan yang didapatnya, membuat pemahamannya tentang dunia ini makin mendalam. Dan apa yang menjadi perannya di dunia ini. Dengan hati yang makin condong ke arah kebaikan, ia pun melanjutkan perjalanannya, membawa semua ilmu yang telah diberikan para nabi kepadanya. Dalam setiap langkah, dalam pengembaraannya, tak henti-hentinya ia merenungi semua kesalahan di masa lalu dan mencoba mencari solusi untuk memperbaiki diri. Hama terus mengayunkan langkahnya, hingga sampailah ia di Gunung Tihamah. Ia merubah wujudnya menjadi seorang pria tua. Lalu ia menemui Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Hama mendekat, Rasulullah pun menyapanya. Siapakah engkau? Aku adalah Hama bin Haim bin Lukois bin Iblis. Jawab Hama dengan suara berat. Tiba-tiba suasana jadi tegang. Dengan refleks Umar bin Khattab, langsung menghunus pedangnya, bersiap melindungi Rasulullah. Dengan cepat Rasulullah menenangkan Umar. Tenanglah Umar, siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk bertobat. Hama dengan tenang,
mendekati mereka. Lalu ia berkata, "Hai Rasulullah, aku ingin nasihat darimu, seperti dulu Nabi Musa menjelaskan tentang Taurat kepadaku." Rasulullah dengan tenang dan berwibawa, membacakan beberapa ayat kepada Hama. Dimulai dengan surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Anas, Al-Falah dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Hama mendengarkan dengan sungguh-sungguh setiap ayat yang dibaca Rasulullah. Setiap kata yang didengarnya, langsung meresap ke dalam jiwa sanubarinya, membuatnya lebih memahami tentang ketakwaan kepada Sang Pencipta. Sementara itu, Nun jauh di sana, sepasang mata iblis, terus mengamati mereka, dengan amarah yang berkobar di dada. Salah satu keturunannya telah jadi pengkhianat. Dan satu rencana jahat untuk Hama, sudah dipersiapkannya. Yang mana, hal itu akan menjadi ujian bagi keimanan Hama. Kini, Hama menjadi sosok yang lebih dekat kepada penciptanya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia menyadari bahwa perjalanan panjang hidupnya baru saja memasuki babak baru, dan itu pasti tak akan mudah. Jalan yang ia pilih pasti akan penuh rintangan. Namun, dengan berbekal ilmu dari para nabi yang telah dimilikinya, ia sudah merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi setiap cobaan yang datang. Hama juga bersyukur karena setiap kesalahan dan khilafnya di masa lalu telah membawanya ke momen ini. Sekarang, ia merasa lebih bijaksana dan kuat, siap untuk menghadapi semua rencana iblis yang telah dipersiapkan untuknya.